Selamat malam, pergoki istri tengah berselingkuh seorang suami di Jakarta justru berujung diseret dengan mobil oleh istrinya hingga luka-luka dan patah kaki. Saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Selebgram berinisial CC kembali terseret kasus hukum. Kali ini ia dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi berinisial YB di kawasan SCBD Jakarta Pusat. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, 2 orang ditangkap lantaran diduga menjadi agensi abal-abal dan memasang kamera tersembunyi di ruang ganti untuk merekam para model saat berganti pakaian. Aksi perampokan toko emas di siang hari bolong terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku membawa senjata api dan beraksi seorang diri. Sementara itu toko laptop di Bintaro, Kota Tangerang Selatan dibobol 3 pencuri. 55 laptop lenyap hanya dalam waktu 5 menit. Pergoki istri tengah berselingkuh, seorang suami di Jakarta justru berujung diseret dengan mobil oleh istrinya sejauh 200 meter hingga luka-luka dan patah kaki. Sementara itu di Palembang setelah sempat kabur, kakak ipar yang diduga meracuni seorang remaja ABG dengan racun ikan hingga tewas di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap. Tersangka kesal, korban kerap mengolok-olok anak tersangka. Polda Kalimantan Tengah mengungkap fakta baru terkait kasus penembakan sopir ekspedisi oleh oknum polisi. Pelapor kasus yang juga jadi salah satu saksi kini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka H dianggap membantu tersangka A melakukan tindakan kejahatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap 2 orang karena membawa 50 kg sabu-sabu. Sementara itu setelah hampir 2 bulan buron, pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di kebun jeruk di Mojokerto berhasil diringkus polisi. Pelaku ditangkap di Bandung, Jawa Barat saat menjadi penjual cilok keliling. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal. Diduga kurang hati-hati saat menyeberang, seorang pengemis tewas terlindas truk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Manado, remaja yang hilang terseret ombak saat berusaha menyelamatkan temannya yang tenggelam. Akhirnya ditemukan tewas setelah 2 hari pencarian dan berikut kilas peristiwa. Kita ke informasi selanjutnya, diguyur hujan deras. Tembok rumah warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan roboh dan menimpa kendaraan roda 2 milik warga. Sementara itu di Jakarta Pusat, sebatang pohon mahoni setinggi 15 meter tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda Taman Suropati, kawasan Menteng. Satu pengendara motor tak sadarkan diri karena tertimpa batang pohon. Bentrokan terjadi ketika sejumlah keluarga narapidana berusaha masuk ke sebuah penjara di Meksiko. Peristiwa itu terjadi karena mereka khawatir akan keselamatan napi setelah terjadi kerusuhan di dalam penjara. Di lokasi lain, rekaman saksi mata memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan kereta api di Texas, Amerika Serikat. Kecelakaan menyebabkan 2 orang tewas dan 3 orang terluka. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute. Pemerintah memprediksi akan ada sekitar 6,6 juta mobilitas di tol Trans Jawa selama periode libur Nataru. Tim Liputan CNN Indonesia melakukan perjalanan untuk melihat kesiapan di sepanjang tol Trans Jawa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.